Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hari lepas hari. Setiap pagi berkat Tuhan selalu baru, kasih setia Tuhan selalu baru memimpin kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan jika satu saat, satu hari, saudara melihat kamar berantakan, barang-barang tersebar tidak beraturan, mungkin banyak debu, kotoran, tentu nggak nyaman. Kita akan gelisah dan ingin membereskan secepatnya. Tapi kita mungkin juga nggak gelisah kalau kamar kita itu gelap, tidak ada cahaya. Karena apa? Karena kita nggak bisa melihat apapun yang termasuk yang berantakan tersebut. Tidak ada cahaya yang menyadarkan kita kalau kamar itu sangat berantakan. Bagaimana jika yang berantakan itu bukanlah kamar atau sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita, tapi yang berantakan itu adalah kehidupan rohani kita. Kita malas untuk beribadah, kita tidak pernah lagi berdoa, atau kita cepat lelah ketika membaca firman Tuhan. Karakter kita juga bertolak belakang dengan apa yang diharapkan Tuhan. Oh, sungguh kerohanian yang berantakan. Tapi kita mungkin gak gelisah kalau keadaan hati kita itu gelap, sehingga kita gak sadar kalau rohani kita sedang tidak baik-baik saja. Perlu cahaya untuk menyadarkan kerohanian kita. Perlu cahaya, dan cahaya itu adalah firman Tuhan. Bacaan hari ini tentang Yosia, seorang raja yang masih sangat muda, sekitar 26 tahun. Pendahulunya yaitu bapak dan kakeknya, itu telah membuat bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Satu saat Yosia melalui imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat yang sudah puluhan tahun nggak pernah dibaca atau nggak pernah diperdengarkan oleh orang Israel. Kemudian firman Tuhan itu diperdengarkan dan hal itu mengagetkan Yosia dan bangsa Israel. Kemudian firman Tuhan itu seperti cahaya yang menerangi bahwa orang Israel ini sedang nggak beres-beres saja. Dan mereka melakukan reformasi rohani bagi bangsa Israel. Sungguh dahsyat kekuatan pengaruh dari firman Tuhan bagi kehidupan orang Israel. Dan sekarang penting bagi kita orang Kristen menyadari hal ini. Selalu menguji seluruh kehidupan rohani itu. Rohani kita supaya beres. Kehidupan rohani kita itu seperti halnya kesehatan fisik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak jaga setiap hari, kita bisa drop. Kalau nggak ada asupan makanan rohani, kesehatan rohani kita bisa terganggu. Kalau yang masuk dalam pikiran kita itu hal-hal yang nggak benar, kesehatan rohani kita terganggu. Dan kalau dibiarkan makin lama, makin buruk. Dan kalau nggak ada firman Tuhan yang menyinari kita, seperti sebuah kamar tadi yang gelap, yang tanpa cahaya. Kalau nggak ada firman Tuhan, kita tentu nggak akan menyadari bahwa kita sedang terpuruk. Kalau hidup kita sering uring-uringan, sering lepas kendali dalam hal penguasaan diri, kita perlu mulai bereskan kehidupan kita kembali, taat mendengarkan firman Tuhan.
Nanti Tuhan memimpin kita pada langkah-langkah selanjutnya. Kalau kita merasa hidup kita stagnan, berantakan, dan mungkin kita kehilangan sukacita, mari mulai reformasi hati kita. Kita uji, mulai taat mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ada dosa-dosa yang tersembunyi yang seringkali luput dari kesadaran kita. Dengan firman Tuhan, kesadaran kita itu kemudian dibangunkan, kita tersadar untuk mulai bertobat. Saudara tentu mau jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, bukan? Mau jadi orang-orang yang dimana Tuhan selalu pimpin hidup saudara? Mau hidup jadi berkat bagi banyak orang? Kalau mau, maka buang segala hal-hal yang menghambat kemajuan rohani kita. Dan mulai ada reformasi di dalam hati kita. Dan dari mana kita mulai? Kita mulai dengan pegang teguh firman Tuhan. Nah, hidup kita akan dibereskan sedikit demi sedikit oleh Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan. Menyadarkan kami untuk menjaga selalu hati kami. Jika perlu kami harus mereformasi hati kami kalau ada hal-hal yang gak beres. Supaya kami tetap maju di hadapan Tuhan. Supaya kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, pimpin kami di dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.